Workflow anytime kali ini itu adalah fundamental dari webhook trigger yang sangat powerful ya. Di sini akan saya langsung praktekkan, kita bisa execute workflow. Kemudian di sini saya sudah memiliki untuk website HTML simpelnya yang bisa langsung mengirimkan pesan ke Telegram kita secara otomatis. Di sini bisa kita langsung tekan saja untuk tombolnya hit webhook. Oke, di sini akan dialihkan dan kita sudah mendapatkan untuk pesannya. Di sini bisa teman-teman lihat, workflow ini berhasil di-trigger lewat HTML website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di sini bareng saya Fahrul, dan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita yang ini ya, yang minta dibuatkan tutorial webhook. Nah, di sini kita akan buatkan untuk pemahaman fundamental mengenai webhook trigger yang ada di N8N itu sendiri. Nah, dengan contoh kasus kali ini kita akan triggernya menggunakan website ya. Nah, teman-teman di sini nggak perlu khawatir karena memang tutorial itu full gratis, baik itu dari API, service maupun platform itu full gratis. Dan ini adalah fundamental yang cukup penting kita pahami. Silakan teman-teman buat dulu untuk workflow yang ada di N8N-nya. Di sini saya akan berikan nama webhook trigger saja seperti ini, fundamental gitu ya. Dan saya running untuk N8N itu menggunakan Docker dan juga ngrok. Jadi jika teman-teman ingin menyamakan running menggunakan Docker dan juga ngrok, silakan teman-teman tonton video saya yang ini karena di sana saya jelaskan cukup detail dan juga komprehensif. Lengkap dengan diskusi mengenai troubleshoot yang teman-teman alami di kolom komentar. Oke? Jika sudah, silakan kita bisa kembali ke N8N dan kita akan buat untuk step pertama, yaitu kita perlu cari yang namanya webhook seperti ini ya, webhook trigger. Oke, kita pilih. Kemudian di sini untuk HTTP metodenya kita gunakan get. Kemudian path-nya ini bisa kita custom ya. Di sini saya akan contohkan yaitu contoh aja, atau enggak jangan deh nama saya deh Fahrul. Nah, di sini dia akan otomatis berganti ya. Di sini kita bisa biarkan terlebih dahulu untuk webhooknya. Kemudian di sini kita perlu tambahkan untuk node mengirim konfirmasinya ya. Sebagai contoh di sini kita gunakan Telegram, kemudian kita bisa scroll down sedikit dan pilih yang send a text message. Untuk konfigurasinya ini simple banget ya. Credential token liquidnya di sini kita bisa create new credential, kemudian kita diminta untuk mendapatkan akses token. Nah, di sini nggak perlu khawatir ya. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu untuk Telegram, baik itu Telegram website, desktop maupun mobile, lalu cari bot yang bernama botfather. Nah, seperti ini ya, username-nya @botfather. Kemudian di sini kita akan buat bot baru. Jadi di sini kita ketikkan saja slash kemudian new bot, dan kita di sini diminta untuk memberikan nama pada bot baru kita. Saya berikan nama di sini webhook trigger boy. Saya copy dulu, kemudian saya kirim. Nah, kita diminta untuk memberikan username. Saya gunakan yang tadi, tapi di belakangnya dengan underscore bot. Oke, di sini kita sudah mendapatkan untuk akses tokennya. Kita bisa klik saja karena nanti akan otomatis di copy ke clipboard. Saya kunjungi botnya terlebih dahulu untuk melakukan start biasa seperti ini. Lalu kita bisa kembali ke N8N dan paste aja di akses tokennya. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik save saja. Oke, di sini sudah berhasil ya, credential successfully created. Dan juga di sini connection tested successfully. Kita bisa close saja. Lalu di sini untuk resource-nya kita biarkan message, kemudian operasinya di sini send message, dan untuk chat ID-nya kita bisa kembali ke Telegram, dan silakan teman-teman cari dulu untuk bot yang bernama user info bot. Kemudian di sini kita cukup kirimkan pesan yaitu /start, nanti akan dikirimkan ID-nya. Nah, ID inilah yang akan kita copy, kemudian kita bisa kembali ke N8N dan paste sebelah sini. Untuk teksnya sendiri ini adalah pesan yang akan dikirimkan ke Telegram. Ini sebagai contoh aja ya, saya akan berikan webhook berhasil di trigger seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa back to canvas, dan ini adalah bagian yang cukup penting dalam fundamental workflow webhook trigger kali ini. Jadi silakan di sini teman-teman buka terlebih dahulu untuk file manajernya, dan sebenarnya saya di sini menyarankan salah satu kode editor yaitu Visual Studio Code ya. Nah, yang ini ya teman-teman, Visual Studio Code. Jadi silakan teman-teman download for Windows untuk kita bisa ngoding websitenya itu sendiri. Yang ini adalah salah satu hal yang simple ya kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi seperti website dan ingin melakukan integrasi dengan N8N sebagai triggernya. Nah, di sini ketika kita ingin merunning untuk Visual Studio Code-nya, saya sarankan teman-teman buat terlebih dahulu untuk folder. Nah, di sini saya buat dengan nama N8N Webhook. Kemudian kita buka untuk Visual Studio Code-nya itu di folder ini ya, yaitu N8N Webhook. Supaya apa, Bang? Supaya lebih rapi aja sebenarnya. Nah, kalau misal teman-teman tadi tidak menemukan open with code, nah silahkan teman-teman bisa arahkan saja melalui file, kemudian di sini open folder. Lalu arahkan ke folder yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik saja untuk add file. Saya akan berikan nama untuk HTML-nya yaitu index. Kemudian di sini kita ketikkan saja index.html. Saya perbesar sedikit ya. Nah, kemudian isi dari index HTML itu sendiri sudah saya berikan di GitHub saya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman kunjungi untuk GitHub saya seperti ini. Kemudian kita bisa masuk saja
saja untuk bagian index.html-nya. Nah, jadi ini adalah kode dari HTML dan juga JavaScript secara simple ya, untuk kita bisa mempelajari fundamental dari webhook trigger yang ada di N8N ketika kita ingin melakukan integrasi pada aplikasi seperti website. Jadi di sini teman-teman bisa langsung copy saja di sini ya, copy raw file. Oke, kemudian kita bisa kembali ke Visual Studio Code-nya, lalu kita bisa langsung paste aja seperti ini. Nah, kalau teman-teman mengubah ya pada bagian N8N-nya, di sini saya coba buka kembali N8N, kemudian saya buka webhook. Nah, kalau teman-teman di sini namanya itu berbeda. Contohnya di sini saya berikan nama Fahrul. Ya, teman-teman di sini bisa simak, saya berikan path-nya itu Fahrul, sehingga di sini get-nya menjadi webhook test/Fahrul. Di sini kita copy saja ya, URL copy. Kemudian kita bisa kembali ke Visual Studio Code-nya dan kita perlu ubah pada bagian URL webhook-nya sebelah sini ya. Di sini akan saya ubah. Oke. Seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa save saja. Lalu untuk runningnya gimana bang? Itu cukup simpel ya. Kita bisa kembali ke folder yang tadi. Kita kan sudah buat file yang bernama index.html ya, yang ini. Kita bisa double klik aja kok. Nanti akan otomatis diarahkan ke browser seperti ini. Jika sudah seperti ini, ketika kita ingin mengujinya, kita perlu jalankan untuk N8N dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa back, kemudian kita bisa execute workflow. Jika sudah seperti ini, baru di sini kita bisa klik untuk tombol hit webhook-nya. Nah, dia akan otomatis diarahkan. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan pesannya ya. Workflow was started. Nah, kita juga berhasil mendapatkan notifikasinya nih pada Telegram. Webhook berhasil di-trigger. Kalau misal kita lihat di Telegramnya, di sini sudah berhasil kita dapatkan pesan tersebut, yaitu webhook berhasil di-trigger. Nah, dengan ini kalau kita lihat, nah ini sudah berhasil juga. Kita sudah berhasil melakukan pembelajaran fundamental mengenai webhook trigger ketika kita ingin melakukan integrasi dengan website. Gimana teman-teman? Cukup menarik bukan bahasan N8N workflow kali ini? Jika kalian mengalami kendala, bisa komentar saja di bawah supaya kita bisa berdiskusi bersama. Ataupun kalian ingin memberikan saran, masukan, dan juga request mengenai konten selanjutnya, silahkan saja komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan memberi insight pada kalian menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.